Ulun mulai dari HKSN itu belum minum Pak, jadi minum dulu setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kalimat yang suci ini selalu kita membasahi mulut maupun lidahnya kita ini untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi maupun kondisi apapun. Allah lah yang maha pencipta langit seisinya, bumi seisinya, yang mana selalu kita memohon ampunan, memohon hidayah, memohon petunjuk, memohon apa yang kita butuhkan. Bahkan di kesempatan yang baik, yang mulia ini, di masjid yang bagus, Allah menjamin dalam hadis Nabi Muhammad SAW, fahuwa fi zimmatillah, yang mana kedudukannya Allah lah yang menjamin kita. Yang tadi subhanallah, imamnya kita tadi membacakan kayak di Mekah. Subhanallah. Semoga Allah nanti memanggil kita semua ke tanah sucinya Allah. Amin. Ulun di belakang tadi ayat yang Sidin bacakan tadi, surah Al-Baqarah, dan sangat nyaman sekali, indah sekali bacaannya. Tentu kita membiasakan kalimat yang bagus walaupun kecil, simple. Alhamdulillah di sini membiasakan hati ini dalam kondisi apapun, situasi apapun, sekalipun juga mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, tetap mengucapkan alhamdulillah. Sesungguhnya manusia banyak tidak tahunya, akan tetapi banyak sok tahunya. Betul Pak ya, Bu ya. Sehingga kalimat ini menjadi satu amalan yang wallahu alam bissawab. Apakah nanti juga akan membantu kita nanti kelak setelah kita meninggal dunia. Maka alhamdulillah ulun bisa datang ke sini juga, bisa ketemu dengan sahabat-sahabat ulun di sini. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia yang dimuliakan oleh Allah, utusannya Allah, yang membawa hukum-hukum Allah, mengenalkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita dalam kekafahan agama Islam. Semoga Allah juga mengakui kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga juga nanti kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kumpul dan meminum di telaganya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat ini semoga juga nanti terhubung kepada keluarganya beliau, istrinya beliau, dan sahabat-sahabatnya pasti yang menjadi panutan kita, tauladannya kita. Dan semoga nanti juga kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ini Ahad di tanggal 6 bulan Maret tahun 2022, bertepatan pada tanggal 3 Sya'ban 1442
1443 Hijriah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ulun ini melihat jamaah yang cukup banyak. Bulu kuduk ulun ini bangun, Pak ya. Apakah kedinginan mulai di sana tadi? Allah. Subhanallah. Ditambah malaikat-malaikat Allah yang kasat mata kita tidak mengetahui. Karena pada subuh itu malaikatnya Allah bergantian aplusan, Pak ya. Kadang hanya kita aja yang aplusan dinas. Sehingga ini betul-betul majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah. Yang ulun sayangi, yang ulun cintai, sahabat jamaah masjid Istiqomah, wabil khusus imamnya kita Ustadz Muhammad Amin. Salah kah ulun ini kada tapi hafal juga nah. Ustadz Amin kan nama sidin ini. Mana Ustadz ini? Insyaallah. Semoga Allahumma barik lahu fiha. Semoga Allah memuliakan beliau. Yang ulun sayangi juga Ustadz Hidayat. Beliau ini ulun tadi bertakun setepat sebagai ketua Masjid Istiqomah gitu Pak ya. Dan beliau juga alhamdulillah ditunjuk diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala Satpol PP. Iya kah Pak? Mana sidin nih? Ulun nih kada pinandu Bang. Oh, semoga Allah muliakan Allah. Yang ulun sayangi juga Ustadz Abidin, sahabat ulun, subhanallah. Alhamdulillah ketemu pulang sidin. Ustadz Jaka, mana Ustadz Jakanya sidin? Oh ada, Masya Allah. Alhamdulillah, temu lawan sidin ini. Disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Bapak dan Ibu, pian mengatakan, mengucapkan dengan kalimat sayang dengan sahabatnya pian itu. Insyaallah nanti kelak mudah-mudahan sahabatnya kita ini nanti akan melihat dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan. Di mana dikumpulkan? Tentunya di surganya Allah, yaitu sakinul jannati, penduduk. Siapa yang kada hendak menjadi penduduk jannati? Kita semua menginginkan menjadi penduduknya surganya Allah. Maka dalam sunnah yang biasa dilupakan, sedikit dilupakan oleh kebanyakan sahabat-sahabat yang lain, enggan menyampaikan, malu menyampaikan, apalagi di hadapannya ulun ini banyak ustadz dan ustazah, banyak sekali alim ulama, banyak juga sahabat-sahabat di sini yang hafiz dan hafizah. Ulun yang al-fakir ini memohon izin duduk tak tinggi sedikit pada pian untuk mengingatkan dan saling mengingatkan satu sama lainnya, insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ulun sebutkan tadi fahuwa fi zimmatillah? Hadis ini pada saat ini, subuh ini, kita sama-sama menunaikan, melaksanakan sholat subuh jamaahan tepat waktu. Disinilah zimmah dikatakan tadi adalah jaminan. Kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin? Manusiakah? Pejabatkah? Tidak. Allah yang menjamin. Maka kalau Allah yang menjamin, janganlah hati ini kita sempit, janganlah kita cemas, apalagi sampai gangguan kejiwaan. Nauzubillah. Maka keutamaan fadilah kita melaksanakan datang dengan kondisi yang dingin. Hujanlah Pak tadi, Bu, hujanlah. Datang ke sini alhamdulillah, yang pakai mobil diamanahi oleh Allah pakai mobil. Sebab nanti demi Allah, apapun yang pian punya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau datang ke masjid menggunakan fasilitas yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan nanti hujan, sayang mobil hanya dibasuh. Kada handap ji mobil sing bagusan hakun basepeda kuda wasik dipakai. Berhujan sidin. Padahal ada bisi mobil, gunakan mobil itu yang bagus, yang baik.
Sehingga zimah yang dimaksud tadi adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti apabila 1 kali 24 jam kita tidak tahu kehidupan kita, maka apabila dipanggil oleh Allah, apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zimmah kedudukan di sini insyaallah zannah bagi kita semua. Yakin kada? Yakin, hadis yang sahih. Oleh sebab itu, maka jangan sampai masjid istiqomah yang bagus, yang baik ini, yang sejuk, yang enak, yang imam bacaannya subhanallah, maka kita sesaki, kita penuhi, kita panggil, kita ajak anak-anaknya, kita bangunkan, kita kenalkan. Alhamdulillah, ulun tadi di samping ulun ada anak kecil, duduk saja, kada apa-apa, duduk aja. Insya Allah mentalnya nanti akan membiasakan, akan nyaman. Wallahu alam, hidayah Allah nanti dititipkan di hati kecilnya dengan kecintaannya. Maka insya Allah di tema kajian kita subuh ini adalah menjadi orang tua yang amanah. Kada nyaman, sulit Pak kalau kita dititipkan anak saikung 1, 2, 3, bahkan sampai lebih pada 3. Namun kalau di dunia pemerintahan ini, Ustadz Hidayat mungkin tahu sedikit, yang hanya ditanggung oleh pemerintahan itu Pak hanya 2 anak saja. Nah kalau BPJS itu semuaan. Itu lagi hot-hotnya, tapi tema kajian kita kada kesana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah menjadikan dulu. Ini menjadi. Jadi makna menjadi di sini adalah membentuk Bapak. Membentuk, melaksanakan, tidak menunda. Ini namanya menjadi. Kan mau menjadi yang amanah. Lalu apa yang disebut dengan orang tua? Yaitu adalah ibu dan bapak yang sudah menikah, ijab kabul, dihitbah anaknya, halal dalam akad nikahnya, maka dia sudah dikatakan sebagai orang tua. Apalagi kalau sudah punya anak, maka disitulah nanti hak dan kewajiban si anak ini mesti dipenuhi oleh ibu dan bapaknya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, melihat anak pada saat di kandungan, belum di dunia, udah tahu positif hamil, alhamdulillah abi hamil, ijab kabul selesai, sah, penghulu sudah sah, saksi sudah sah, nasab yang menikah sudah jelas, sudah hukumnya syah. Dalam fikih munakahat di sini dibedah tentang nikah, perkawinan. Sehingga banyak juga dalam fikih munakahat ini pada saat zaman fitnah ini nikahnya yang aneh-aneh, Pak. Aneh-aneh. Kenapa dikatakan aneh? Sesama jenis dilegalkan. Lelakian menikah dengan lelakian, bebinian menikah dengan bebinian. Maka ini dikatakan menyalahi pada hukum-hukum Allah yang dibedah dalam fikih munakahat itu tadi. Nikah itu dalam bahasa fikih munakahat adalah tumpang tindih, Pak. Nah, jadi betumpang, betindih, paham aja tadi ya. Sehingga maka dengan itu tadi anak inilah ada dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak mulai sudah dikasih, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan ibunya, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Mengandung, alhamdulillah. Mau ke bidan kah? Mau ke spesialis SPOG kah? Cukup bulannya, waktunya, pecah ketuban. Nah,
langsung. Maka disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengazankan. Siapa yang mengazankan? Apakah bapaknya diwajibkan? Apakah siapa yang ada di situ? Katakan suaminya lagi ada dinas yang jauh, tidak pulang lagi, tapi uminya sudah waktunya. Yang jelas pada saat siapapun, apakah kakeknya, neneknya, ya, dia wajib untuk mengumandangkan azan di telinga sebelah kanan, ya, iqamah di sebelah telinga kiri sebelah. Oleh sebab itu, ini hak yang pertama yang mesti kita lakukan kepada anaknya kita. Hak yang lainnya selanjutnya adalah mengasih nama, tentu dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang Islam, ya. Jangan dikasih nama yang tidak ada di agama kita. Ada di akikahin itu Pak, saking pengen dan mencintainya, nama-nama yang bukan di agama Islam salah sebut, salah kasih nama. Sedangkan nama ini nanti akan menjadi panggilan. Nama ini juga disebutkan sebagai doa kepada anak kita. Oleh sebab itu, maka kasihlah, pilihlah nama yang menjadi doa untuk dia nantinya. Ada panggilan yang namanya megaloman. Biar mana dari KTP itu, megaloman ada. Yang masih mending kalau dikasih nama Sinta. Nah, ini bukan nama yang jelek, tetapi tidak sama di agama kita. Sinta nama ada di agama selain Islam. Oleh sebab itu banyak sekali nama-nama yang baik, Fatimah dan Aisyah, atau siapa nama-nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita sebagai yang dikasih, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sesuaikan dengan as-sunnah, sesuaikan dengan hadis Nabi. Bahkan juga bila mana kita memahami satu makna itu, nama yang kita kasihkan kepada anak kita, ada kewajiban bapak dan ibu untuk menyampaikan kepada anak kita. Misal kata namanya siapa? As-Sifa, Sifa. Lalu si anak ini sudah semakin dewasa, maka dia menanya, temannya dalam sosial dia nanya, Sifa, Sifa itu apa? Katanya. Temannya nanti tanya. Maka sebaik-baiknya ibu dan bapak itu menjelaskan, namamu itu kenapa dikasih Sifa adalah penyembuh atau pengobat. Nanti ditambahin belakangnya apa? Ada yang dikatakan Zannah. Kenapa dikasih Zannah namanya? Supaya nanti kamu kelak insya Allah akan menjadi penduduknya surganya Allah. Ini nama-nama yang bagus, sehingga awali dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan ad-dinu yasrun. Apa yang dimaksud ini? Agama tuh indah sekali, kata Nabi. Ya, indah. Bahkan dilukiskan oleh Nabi Muhammad SAW itu saking indahnya agama itu, ya, beliau itu tidak hanya bisa memandang, ya, melihat isi dunia, dan Allah menitipkan satu keindahan. Bahkan hadis ini sangat dikenal oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi bila mana ada yang mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu indah sekali. Sama halnya dengan kita tadi dilantunkan ayat-ayat Allah tadi oleh imam kita tadi, indah, nyaman, enak, sejuk sekali. Sehingga tidak ada kata lain untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan kebaikan, jaminan mau di dunia maupun nanti kelak di akhirat adalah di agama. Bukan di tempat-tempat yang lain. Di mana tempatnya? Masjid Allah. Datangi masjid-masjid Allah. Dalam kondisi COVID-19 ini, bahkan nanti ada tambahan penyakit-penyakit yang lain,
kegelisahan makin memuncak, kegelisahan makin tambah, ya. Macam-macam nanti keputusan-keputusan yang dibuat oleh pusat, ya, sampai ke kabupaten, kota, dan provinsi, sehingga membuat satu kecemasan. Maka sudah diketahui kuncinya adalah sama-sama kita memahami ad-dinu yusrun, agama. Di sini kita membutuhkan agama. Agama inilah yang membuat kita tenang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, miftahul jannati as-shalah. Nabi juga mengingatkan kita semua bahwasannya dengan kuncinya sholat itu, maka kita mendapatkan surganya Allah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat yang indah ini, agama yang indah ini, dengan godaan ekonomi sekalipun, dengan bujukan dunia sekalipun. Jangan kita sekali-sekali meninggalkan agama Allah. Jangan sekali-sekali kita juga meninggalkan sholat kita. Ini menjadi kenyamanan bagi kita. Kita tidak tahu kapan Allah akan mengutus malaikat maut untuk menjemput kita. Maka dengan adanya anak ini tadi, Allah titipkan kita satu investasi. Investasi yang mana akan membawa kita, memilih kita, wabil khusus kepada ibunya, wabil khusus kepada bapak kandungnya. Ini investasi anak ini. Maka juga disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, bila mana ada sahabat kita yang belum menikah, maka nikahkan. Ya, kalau ada yang belum menikah, lalu bagaimana Ustadz? Kalau misalnya yang belum sudah menikah, bolehkah dinikahkan lagi? Nah, Wallahu a'lam. Ini sah-sah saja. Poligami tidak disalah. Ya, disalahkan tidak. Poligami sunnah Nabi, perintah Nabi, boleh poligami, silakan. Tapi apabila yang belum menikah, maka disunnahkan oleh Nabi kita membantu sahabat kita ini untuk cepat-cepat menikah. Sebab keutamaan memiliki anak ini faidahnya banyak sekali. Maka di subuh yang baik, habis kapan? Cukup ya? Iya Ustaz. 2 kali bunyi ya? Ini 1 kali bunyi. Berarti sekali lagi ya? Oh my. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang mesti dimiliki, yang dibentuk oleh kita sebagai bapak dan ibu yang mempunyai amanah, yang kesatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah al-aud al-zawziyah. Kenapa dikatakan begitu? Ini dikhususkan dulu kepada si ibunya. Bu, hadis ini adalah hadis untuk pian. Sehingga apa dikatakan al-aud al-zawziyah ini adalah mengutamakan suami kalau hendak mendapat amanah. Nah, kayak apa yang dimaksud dengan mengutamakan suami? Sebab salah satu tipe penghuni sakinul jannati, wanita nanti di sana, adalah al-aud al-zawziyah, bini yang patuh lawan laki. Semua diutamakan kepada suaminya dulu. Ini wajib hukumnya. Sehingga pada saat nanti dia mempunyai anak, maka anak ini bapak dan ibu ada 3 tipe dalam ilmu psikologi kejiwaan. Yang kesatu, dia akan melihat bagaimana ibunya memuliakan suami, bagaimana ibunya memuliakan bapaknya, mendahulukan bapaknya. Anak ini Pak melihat dengan bola matanya, mengetahui bagaimana adab ibunya kepada bapaknya, bagaimana mulutnya ibu ini kepada suaminya, bagaimana sikap, tingkah laku, adabnya ibunya kepada suaminya. Maka dicontoh oleh si anak ini tadi, diutamakan. Jadi hadis Nabi ini dikhususkan kepada ibu dulu, al-aud al-zawziyah, supaya apa? Anak ini melihat, Pak
melihat bagaimana mamanya, uminya untuk memuliakan bapaknya, patuh kepada laki. Nyaman Bu Ai kalau lelakian suami, Pak, hisab kita nih Bu Ai, Pak Ai, lawas panjang ngalih hisabnya, belum nanti ditambah hisab tentang anak-anak kita, apalagi yang bisi bini lebih pada satu. Nah, bagaimana kita aja balah. Tapi halal Ustaz, nikah ini halal, toyib. Nah, silakan tafadhal akhi, nggak masalah, silakan menikah. Tapi ulun ingatkan, ulun sampaikan, ya, sesuai dengan Nabi sampaikan, hadis Nabi, kita ini dihisab tuh paling lawas, Pak. Jadi jangan santai-santai dengan waktu yang cepat. Bahkan delegasi malaikat maut itu sudah mengutus kepada laki-laki. Pian kalau berkaca melihat tuh itihi kepala pian. Nah, amunnya sudah pina putih-putih, janggut pina ada putih-putih. Nah, ini delegasinya Allah. Sudah sampai waktunya ini. Sadang sudah. Oleh sebab itu kita tahu bahwa hisab Allah ini sangat pedih, maka jangan sia-siakan waktu untuk kita. Jangan buang-buang waktu lagi. One day, one juice, Ustaz. Alhamdulillah. Cinta dengan sunnah Nabi, tetapi kadang menggawi lawan sunnah Nabi. Kayak apa kayak itu? Mengaku umat Nabi, tetapi malas menggawi sunnah-sunnah Nabi. Usia sudah 50 ke atas. Nah, bagaimana nanti Nabi mengenali? Bagaimana Nabi nanti mengakui? Maka saat inilah kita di dunia ini yang fana ini, yang masih waktunya sempit sekali. Kita lomba dalam waktu. Kita menginginkan diakui oleh Nabi. Kita ingin mendapatkan syafaat Nabi. Maka cintai sunnah Nabi, hadis Nabi, dan juga membiasakan apa yang menjadi biasa. Apa itu? Yaitu one day one juice. Kada kawa juga paling dikantongi mushaf, dikantong, bawa, diamalkan. Ada Ustadz di HP itu lain. Tapi ada di download di situ, ada mushaf Allah dia. Ada. Tapi yang disunnahkan, yang bagus, pian bawa nah hapus, masuk dalam kantong. Nah, kayak sini nih Pak Haji nih, alhamdulillah, masuk akal. Bahwa ada waktu sedikit, baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Pian dilewatkan, tidak membaca, ada yang beda dalam hati, ada kekosongan dalam hati, sehingga membiasakan mengantongi, membawa, masuk dalam khilafiyah ulama, wallahu a'lam, itu dikatakan sebagai hafiz dan hafizah. Tapi kada hafal Ustaz. Nah, tidak hafal. Tetapi bila mana pian meniatkan membawa, ingin menghafal, ingin membaca, maka Allah Maha tahu niatnya kita sesungguhnya. Oleh sebab itu, jangan HP saja bila mana ketinggalan gelisah. Mushaf yang ketinggalan, kita akan gelisah. Kantongi. Mobil yang mewah, yang bagus, di dalamnya susun ada mushaf, ada hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu yang ada dalam. Macet jalanan, baca. Sehingga disitulah Allah akan membuat siapa yang dibuat, ibu dan bapaknya, menjadi family yang happy, family yang bahagia, yang menyenangkan. Sebab anak ini mulai awal dikenalkan dengan agamanya Allah. Pak, Ibu, mulai kecil, mulai balita, kenalkan Pak. Bagaimana supaya dia kenal? Cukup pian setiap kali mengaji, jangan pian menyampaikan hal-hal apalagi musik, ya, apalagi hal-hal yang tidak ada di agama kita.
bacakan ayat-ayat Allah di telinganya, sehingga ini akan membentuk, melembutkan hati anak kita. Nyaman tuh anak kita, baik. Kada penangisan tuh anak kita itu. Namun fenomena sosial yang ada, buhul-buhul yang dikatakan dalam dukun itu tadi, itu diikat, Pak, dibatis benang hitam itu tadi. Bahkan budaya yang lain diyakini oleh sebagian, diandak ayat-ayat, dilipat-lipat, dimasukkan, digabung lawan bawang, ada benang, apa lagi Pak? Ada gunting. Nah, ini bid'ah. Tidak boleh. Ada sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan di dunia ini. Apabila kita lakukan di dunia, maka tunggu azabnya Allah. Jadi jangan juga kita ini nih mengikuti budaya-budaya yang sifatnya tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan digali. Pakaian peniniannya kita biasa menggawi itu. Lihat dulu apa sesungguhnya. Jadi oleh sebab itu, pegang ibu-ibu, ummi, al-aud, al-zawziyah, ini yang pian pegang. Muliakan suami, maka amanah yang pian dititipkan oleh Allah, anak-anak ini, maka hatinya dibentuk oleh Allah. Akhlaknya, adabnya, akidahnya, ini akan dibentuk. Lalu selanjutnya apa? Anak ini, bapak dan ibu mempunyai telinga. Ya kalau boleh. Ada telinga, sehingga apa yang diucapkan oleh uminya, apa yang diucapkan oleh abinya, maka menjadi kosakata yang utama yang dia hafalkan dalam otaknya. Pak, Bu, mulai wayah ini jangan asal diucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Habis kalau Allah sudah lah. Alhamdulillah. Semoga Allah nanti menutup kita dengan husnul khatimah. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.